Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Wah, pastinya tetap semangat dan terus belajar ya. Yes, harus tetap semangat. Nah, hari ini saya Ria Soraya akan membuat tugas selanjutnya, yaitu di hari ke-10. Langsung saja ya. Nah, yaitu tugasnya membuat video jawaban atas pertanyaan tema Bimba A I U E O Distant Learning yang kedua. Nah, langsung saja ya. Nih, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Nah, kegiatan bermain baca-bacaan di sini untuk menumbuhkan minat karakter baca dan minat karakter belajar anak, yaitu bukan untuk mengajarkan membaca, tetapi menumbuhkan minat karakternya tentunya. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Nah, di sini kegiatan bermain baca-bacaan yaitu di berbahasa Bimba dengan menggunakan verbal kata, verbal huruf, dan tentunya dengan simbol ya. Nah, lalu Nah, lalu dengan berdongeng, bernyanyi, bercerita, dengan menggunakan 4 HKS, dengan menggunakan 4 HVK, 4 HVS, dan 5 HVK. Nah, selanjutnya yang ketiga, apa tujuan kegiatan bermain baca-bacaan? Tujuannya agar anak menyukai kegiatan bermain baca-bacaan dengan mengutamakan kebahagiaan anak sambil meningkatkan kemampuan anak secara bertahap, tentunya dengan cara yang menyenangkan. Lalu yang keempat, apa kegiatan bermain baca-bacaan? Kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Nah, kapannya itu yaitu pada saat kegiatan inti motivator memulai kegiatan baca-bacaan. Tentunya tidak hanya di kegiatan inti saja, tetapi di kegiatan awal hingga akhir motivator harus menggunakan atau harus melakukan kegiatan bermain baca-bacaan. Nah, lalu yang kelima, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Karena agar menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak agar menjadi karakter dan memiliki kepribadian yang mandiri sepanjang hayat. Seperti itu. Lalu yang keenam, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan, yaitu mengevaluasi afeksi anak agar tujuan anak tercapai dan mencapai tujuan khusus dengan mengutamakan kebahagiaan anak sambil mengajarkan dan tentunya dengan meningkatkan kemampuannya secara bertahap. Lalu yang ketujuh, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak, yaitu dengan cara menciptakan kebahagiaan dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir,
mengerti kemauan anak, dan tentunya motivator harus membimbing dan selalu mengarahkan kepada anak. Nah, selanjutnya yang B, jelaskan atau jawablah pertanyaan mengenai kegiatan bermain baca-bacaan sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Yaitu bagian dari variation skill, di mana kegiatan utamanya yang menjadi prioritas utamanya adalah kegiatan bermain baca-bacaan. Untuk contohnya yaitu seperti jam dinding yang ada bandulnya, di mana bandulnya yaitu ada di tengah-tengah. Lalu di tengah-tengah ini yaitu kegiatan inti, yaitu bermain baca-bacaan, di mana ketika anak merasa bosan atau merasa tidak semangat dalam kegiatan bermain baca-bacaan, kita harus menyelingkannya ke kanan, di mana selingan ke kanan ini kita bisa mengisinya dengan berhitung di tulis matematika, tetapi tidak harus sampai selesai, tapi kita hanya mengalihkannya saja. Nah, lalu kita bisa kembali lagi di bagian tengahnya ini, di mana yaitu bagian intinya bermain baca-bacaan. Lalu ketika anak merasa bosan kembali, kita bisa mengarahkannya atau menyelingkannya ke bagian kiri, di mana di selingan ke kiri ini kita bisa mengalihkan selingan belajarnya dengan bernyanyi agar membangkitkan semangat belajarnya. Ketika anak sudah merasa semangat lagi untuk belajar, kita bisa kembali lagi di kegiatan intinya, yaitu bermain baca-bacaan. Nah, pokoknya seperti jam bandul, di mana posisi jam bandul ada di tengah. Ketika digoyangkan, dia akan ke kanan, balik lagi ke tengah, lalu ke kiri, balik lagi ke tengah, dan begitu seterusnya. Nah, seperti itu contohnya. Lalu yang kedua, yaitu apa tujuan penerapan teori jam bandul. Tujuannya agar setiap anak yang kita bimbing tetap semangat, tetap ceria, agar tidak mudah bosan dalam melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Lalu yang ketiga, kapan motivator menerapkan teori jam bandul, yaitu dalam sepanjang kegiatan bermain sambil belajar di Bimba A, I, U, E, O. Lalu yang keempat, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Yang pertama, mengajak anak bermain baca-bacaan bersama-sama dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan kemampuan dan kemauan masing-masing setiap anak. Lalu mengajak dan membimbing anak melakukan kegiatan bermain baca-bacaan atau melakukan kegiatan selingan. Pastikan selama kegiatan bermain sambil belajar harus memprioritaskan utamanya, yaitu harus prioritaskan kegiatan bermain baca-bacaan. Nah, hal wajibnya yaitu motivator harus mengarahkan anak berperan aktif dalam kegiatannya, memberikan reward setiap 5 menit sekali, mengevaluasi afeksi di setiap saatnya, dan melakukan evaluasi kognitif atau kemampuannya. Lalu yang kelima, bagaimana cara
bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul. Nah, seperti yang dijelaskan di sebelumnya di atasnya, yaitu ketika seorang motivator tidak menerapkan teori jam bandul, tentunya anak akan merasa bosan dan akan merasa terbebani. Lalu anak tidak mau melakukan kegiatannya karena kegiatannya itu tidak menyenangkan. Mungkin anak akan merasa malas untuk belajar. Nah, seperti itu jika seorang motivator tidak menerapkan teori jam bandul. Nah, inilah jawaban dari tugas distance learning yang kedua. Nah, saya akan ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.